Manchester City dan Real Madrid berhasil melaju ke babak perempat final Champions League setelah mengalahkan Borussia Mönchengladbach dan Atalanta. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Manchester City berhasil melaju ke babak perempat final Champions League setelah mengalahkan Borussia Mönchengladbach dengan skor 2-0. Menjalani laga leg kedua di Puskás Arena, Manchester City berhasil kalahkan Borussia Mönchengladbach dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol tersebut dicetak dalam 6 menit oleh Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan. Skuad Pep Guardiola mendominasi jalannya pertandingan dengan 68% penguasaan bola. Mereka juga mencatatkan jumlah tendangan mengarah ke gawang, dan operan hampir 2 kali lipat lebih banyak. Kemenangan ini melanjutkan rekor Manchester City yang belum terkalahkan dalam 24 laga terakhir di berbagai kompetisi. Sebelumnya mereka ditahan imbang 1-1 oleh West Brom pada bulan Desember yang lalu. Real Madrid mengubur impian Atalanta untuk melaju ke babak perempat final Champions League. El Real menutup laga dengan skor 3-1. Bermain sebagai tim tuan rumah, Real Madrid sukses memperdaya Atalanta di Stadion Alfredo Di Stefano dengan skor 3-1 dini hari tadi. 3 gol El Real dicetak oleh Karim Benzema, Sergio Ramos, dan Marco Asensio. Walaupun datang sebagai tim tamu, Atalanta menunjukkan perlawanan serius. Hal ini terlihat dari catatan statistik kedua tim yang berbanding tipis. Atalanta bahkan mencatatkan jumlah tendangan lebih banyak. Gol Sergio Ramos dalam laga itu merupakan golnya yang ke-15 di ajang Champions League. Sebagai pemain bertahan, torehan tersebut cuma kalah 1 gol oleh sang legenda Roberto Carlos. Sergio Ramos mencatatkan rekor baru. Ia mencetak gol Champions League lebih banyak dibandingkan David Villa dan Zinedine Zidane. Sergio Ramos membuktikan dirinya sebagai bek terbaik di dunia. Pada laga lawan Sevilla dini hari tadi, Ramos menyumbangkan 1 gol pada menit 60 melalui eksekusi penalti. Total, Ramos sudah membukukan 15 gol di ajang Champions League, mengungguli David Villa dan Zinedine Zidane yang sama-sama menorehkan 14 gol. Real Madrid berkesempatan menambah keunggulan melalui penyerang mudanya Vinicius Junior, tetapi Dewi Fortuna berkata lain. Vinicius mendapat kesempatan emas mencetak gol setelah mendapat umpan terobosan ciamik dari Ferland Mendy. Vinicius bahkan sempat mengecoh bek Atalanta, Christian Romero, sebelum menghadapi sang kiper Marcos Portiello. Sayang, sontekan Vinicius terlalu melebar ke sisi gawang. Melihat blunder dari juniornya tersebut, Sergio Ramos sampai tersujud-sujud di lapangan. Erling Haaland mengucapkan alhamdulillah saat berselebrasi atas gol ke gawang Sevilla. Akun resmi Champions League membagikan video selebrasi unik bomber Borussia Dortmund, Erling Haaland. Saat itu, Haaland mencetak gol ke gawang Sevilla pada leg kedua babak 16 besar. Setelah menyerangkan golnya, Messi tampil gemilang usai membantu timnya mengalahkan Huesca. Setelah pertandingan, Messi banyak mencatatkan rekor baru. Messi berhasil mencetak beberapa rekor baru usai dirinya membantu Barcelona memenangkan laga melawan Huesca kemarin. Messi berhasil mencetak 20 gol dalam 13 musim terakhirnya. Di musim ini sudah 20 gol dan kemungkinan akan bertambah. Lalu Messi menyamai rekor Xavi yang sudah tampil sebanyak 767 pertandingan. Dan Messi berhasil mencetak 14 gol di tahun 2021. Zinedine Zidane bilang kalau Real Madrid mencoba mendatangkan kembali Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane bilang bahwa Real Madrid akan berusaha mendatangkan kembali Cristiano Ronaldo dari Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang. Bianconeri disebut-sebut akan melepas Ronaldo sebelum berstatus bebas transfer pada 2022. Los Blancos pun membuka pintu lebar-lebar untuk pulangnya sang bintang ke Santiago Bernabeu. Manchester United tampaknya sudah siap memberikan tawaran kepada kapten AC Milan, Alessio Romagnoli.
Manchester United dilaporkan mengincar Alessio Romagnoli pada jendela transfer musim panas mendatang karena AC Milan mempertimbangkan untuk menjualnya di akhir musim nanti. Dikutip dari Daily Star, Manchester United sudah menyiapkan kontrak untuk Romagnoli apabila dirinya ingin pindah ke Manchester United. Demi membahagiakan klub, Alisson menjadikan trofi Champions League sebagai targetnya. Penjaga gawang Alisson Becker telah merasakan kesuksesan di Eropa dengan menjuarai Liga Champions 2019. Dia pun berharap Klopp menjadi orang yang memberikan lebih banyak kejayaan di Anfield. Walaupun di musim ini Liverpool tidak bisa bersaing untuk mempertahankan gelar mereka di musim lalu, Alisson menargetkan akan meraih trofi Liga Champions sebagai hasil kerja kerasnya demi Klopp. Timnas Costa Rica sedang dalam masalah. Keylor Navas ikut terlibat dalam permasalahan tersebut. Senin 15 Maret yang lalu, terdapat kasus pencemaran nama baik yang melibatkan kiper PSG Keylor Navas. Navas dituding berencana mengalah untuk memaksa mantan pelatih Jorge Luis Pinto dipecat. Bukan hanya Navas saja, ada juga Brian Ruiz dan Celso Borges. Mereka pun melawan mantan Federasi Sepak Bola Costa Rica, Eduardo Lee. Lee juga menuding Navas mengajak para pemain Costa Rica lainnya sengaja kalah agar Luis Pinto dipecat lebih cepat. Pedri dipanggil Luis Enrique untuk bergabung ke tim Matador jelang kualifikasi Piala Dunia 2022. Bintang muda Barcelona, Pedri, dipanggil ke tim nasional Spanyol untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada bulan ini. Pedri masuk ke dalam skuad final Luis Enrique yang berisi 25 pemain bersama dengan sejumlah nama bintang. Pemain berusia 18 tahun itu tampil impresif di Camp Nou dalam beberapa bulan terakhir di musim terobosannya bersama Azulgrana. Dan ia kini berpeluang untuk memperkuat negaranya di level senior setelah sempat tampil di tim U21, U18, dan U17. Baru aja sembuh, Hazard sudah cedera lagi. Eden Hazard kembali mengalami cedera. Kali ini dia menderita cedera psoas kanan yang membuatnya harus absen selama beberapa pertandingan terakhir Real Madrid yang akan datang. Pemain berusia 30 tahun itu baru kembali pada Sabtu lalu, masuk selama 15 menit terakhir melawan Elche. Dan ia sekarang harus tarik keluar lagi karena cederanya sang pemain yang tampil di 14 penampilan di musim 2020-2021. Senang dengan performa Odegaard, Arsenal mencoba mempermanenkannya. Arsenal ingin mempermanenkan Odegaard sejak ia datang sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid. Arsenal sudah melihat cukup banyak kontribusi Odegaard dan mereka merasa puas dengan performa Odegaard. Odegaard pun mengungkapkan kekagumannya atas bagaimana cara bermain Arsenal. Odegaard juga mengatakan dia merasa seperti di rumah sendiri saat bergabung dengan The Gunners. Jarang dimainkan dan seperti tidak dianggap, Van de Beek ingin pergi dari Old Trafford. Donny van de Beek lelah menghabiskan waktu di skuad pelapis Ole Gunnar Solskjaer dan dirinya siap untuk keluar dari Manchester United. Jika de Beek kedepannya tidak segera dimasukkan ke tim utama menurut Daily Star. Sejak Van de Beek berada di Manchester United, dia tidak sesuai harapan. Van de Beek akan duduk bersama wakil ketua eksekutif Manchester United. Ed Woodward membahas masa depannya bersama klub. Dua pemain Liverpool dan pelatih Jurgen Klopp ternyata punya bakat memainkan alat musik. Sukses di sepak bola namun berbakat di dunia musik. The Reds bisa saja membuat sebuah band karena beberapa dari mereka memiliki bakat dalam memainkan musik. Contohnya adalah Roberto Firmino, Alisson Becker, dan pelatih Jurgen Klopp. Alisson Becker memiliki bakat bermain gitar dengan cukup bagus. Sedangkan Roberto Firmino dengan santai memainkan pianonya. Lalu sang pelatih Jurgen Klopp lebih jago dalam memainkan drum. Thierry Henry mempunyai pendapat tentang bintang Borussia Dortmund Erling Haaland.
Di salah satu pertunjukan, Thierry Henry mempunyai pendapat soal Erling Haaland yang tampil gacor di musim ini. Apalagi Haaland dirumorkan akan bergabung dengan Manchester United. Menurut Henry, Haaland tidak peduli tentang hal lain selain gol. Haaland pun tidak peduli pemain lain akan pergi ke sayap. Si monster Eropa pun ingin tetap berada di depan gawang di antara dua tiang. Henry tahu ia kuat dan mematikan di sana. Ronald Koeman sudah mendapatkan posisi yang tepat untuk Santino Des. Koeman sudah mengubah formasi Barcelona baru-baru ini, dan karena ada 3 bek tengah, hal itu memberi Des lebih banyak kebebasan untuk menyerang sebagai bek kanan. Pemain internasional Amerika Serikat tersebut sudah memainkan 4 pertandingan berturut-turut sebagai bek kanan dengan formasi baru Barca. Kini ia menjadi lebih berbahaya ketika menyerang di sisi kanan karena ia memiliki kebebasan untuk melakukannya sekarang. Berita terakhir datang dari Real Madrid yang sudah menghamburkan 300 juta euro demi menggantikan sosok Ronaldo. Real Madrid nampaknya sudah menghamburkan banyak uang lantaran mereka mencoba untuk mencari sosok pengganti Ronaldo yang saat ini bermain di Juventus. Namun mereka belum mendapatkan pengganti Ronaldo yang sepadan. Mereka yang menjadi pengganti Ronaldo hanya bisa mencetak 35 gol saja. El Real pun sudah membayar sekitar 304 juta euro untuk beberapa pemain pengganti Ronaldo dan semuanya tidak bisa menggantikan Ronaldo sepenuhnya. Seperti Eden Hazard 115 juta euro, Vinicius 45 juta euro, Rodrigo 45 juta euro, Mariano Diaz 22 juta euro, Jovic 60 juta euro dan Brahim Diaz 17 juta euro.